Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekitar abad pertengahan kita mengenal seorang sufiyah atau ahli sufi perempuan yang bernama Rabi'ah Adawiyah, yang banyak diabadikan di Timur Tengah sana menjadi nama masjid ya. Beliau adalah seorang tokoh agama sufiyah yang sampai kepada makom mahabbah. Artinya cintanya di dalam hatinya itu sudah penuh hanya kepada Allah itu. Sehingga untuk mencintai manusia sampai untuk menikah pun beliau tidak ada ruang untuk itu. Beliau pernah dilamar oleh seorang ulama ya, pernah dilamar oleh pangeran, tokoh-tokoh pada saat itu, tapi beliau tolak. Kata beliau, hati saya sudah penuh dengan cinta kepada Allah, jadi tidak ada ruang untuk mencintai manusia. Ya, walaupun begitu tetap Rasulullah lebih utama daripada beliau gitu. Nah, Rabi'ah pernah ditanya, wahai Rabi'ah, kamu benci gak sih sama setan sama iblis? Nah, Rabi'ah menjawab, enggak gitu. Nah, ini kan aneh ya, enggak benci iblis dan setan gitu. Kenapa? Nah, ketika Rabi'ah ditanya, kenapa kamu enggak benci setan sama iblis? Kata Rabi'ah, karena mahabbahnya. Hati saya sudah penuh dengan rasa cinta. Jadi tidak ada lagi ruang untuk membenci, walaupun untuk setan dan iblis itu. Nah, inilah pendapat beliau. Nah, hari ini yang kita bahas salah satu pelajaran dari beliau, wasiat dari beliau, wejangan beliau adalah tentang sholat, yaitu tentang azan. Rabi'ah mengatakan bahwa ketika azan berkumandang misalnya di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kita meninggalkan pekerjaan kita buru-buru ke masjid. Itu kalau di tingkat kita itu sudah bagus banget gitu loh. Ibu-ibu meninggalkan mungkin cuci piringnya, meninggalkan setrikaannya, begitu azan berkumandang bergegas untuk ke masjid untuk sholat. Itu sudah bagus banget gitu loh. Banyak di antara kita nunggu qomat dulu, bahkan nunggu imam Allahu Akbar dulu gitu loh. Nah, tapi bagi Rabi'ah Adawiyah, orang yang melakukan itu masih rendahan gitu loh. Bayangkan bahwa kalau kalian mendengar azan lalu kalian ke masjid untuk sholat, berarti kalian bermental budak gitu loh. Apa dimaksud beliau? Budak itu adalah dipanggil dulu baru datang gitu loh. Nah, itu kalian budak. Nah, kalau kalian menjadi hamba Allah yang baik, seharusnya kalian sebelum dipanggil sudah datang ke masjid gitu loh. Jadi sebelum azan sudah di masjid. Nah, ini salah satu wasiat beliau tentang amaliyah yang perlu kita amalkan gitu ya. Kenapa? Kalau kita analogikan dengan pembantu misalnya ya di rumah, kalau kita suruh sesuatu dia kerjakan itu kan biasa. Tapi seorang pembantu yang baik ketika dia belum kita suruh tapi dia sudah nanya, Tuhan apa bisa saya bantu? Itulah seorang pembantu. Begitu juga kita sebagai hamba Allah. Kalau dipanggil kita datang tuh kata Rabi'ah tuh biasa, itu kalian masih bermental budak gitu. Tapi kalau hamba yang baik, kata Rabi'ah, sebelum kalian dipanggil Allah, kalian sudah berada di masjid. Jadi sebelum azan sudah berada di masjid. Nah, ini bisa kita amalkan ya dalam 5 waktu, mungkin adalah satu waktu yang kita menunggu azan tersebut. Jangan kita sebelum azan kita sudah di masjid. Kenapa? Karena hidup kita ini sebenarnya hanya menunggu 2 waktu saja loh. Pertama kita menunggu waktu sholat, yang kedua kita menunggu waktu untuk disolatkan. Itu aja kok hidup kita itu nggak lama. Nah, di antara dua itu, di antara waktu sholat dan waktu disolatkan, supaya nggak bosan hidup di dunia, Allah bikin kita permainan. La'bun walahwun. Inna dunya la'bun walahwun. Dunia itu hanya permainan kata Allah. Jadi kita diberikan istri, anak, harta, jabatan, itu permainan. Jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Tugas utama kita adalah mengutamakan sholat tadi. Supaya nanti sebelum kita disolatkan, kita sudah penuh dengan iman dan amal soleh. Jadi kalau misalnya kita maju pilkada, kita maju jadi dekan, jadi rektor, jangan terlalu dimasukkan dalam hati. Nanti gagal, musuhan sama rektor yang menang, musuhan sama dekan yang menang. Enggak begitu cara kita hidup. Itu hanya permainan semuanya. Terletakkan di tangan tapi dalam hati. Sebab hidup kita itu utamanya adalah imaduddin adalah sholat. Jadi hidup kita adalah di antara 2 waktu, menunggu waktu sholat dan waktu untuk disolatkan. Dan di antara 2 waktu itu Allah menciptakan kita kehidupan dunia sebagai la'un walahwun. Jangan terlalu pentingkan masalah sholat. Jadi Rabi'ah tadi menunjukkan kita bahwa sebelum kita dipanggil seharusnya kita sudah berada di masjid. Itulah hamba yang baik. Semoga bisa kita amalkan.
terutama untuk saya juga yang memberikan wejangan kepada ini, dan kalaupun Allah memanggil kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.